Nah, sambil saya menjelaskan, tolong kalau ada pertanyaan langsung saudara tanyakan. Itu ya. Jadi titik peletakan di sebelah kiri adalah A, yang sebelah kanan adalah B. Nah, dicari reaksi. Reaksinya ini karena tidak ada beban horizontal dan juga ini peletakannya adalah sendi dengan roll. Sendi. Ya, ini sebelah kanan adalah roll. Berarti dia adalah statika tertentu. Jadi ini adalah perlakuannya menurut analisis struktur adalah statika tertentu. Jadi dengan cara biasa, reaksinya ini karena tidak ada gaya horizontal, maka tidak ada reaksi horizontal, yang ada reaksi vertikal. Ini kita namakan reaksi di A, bisa RA, bisa PA, silakan. Hanya nama itu ya. Nah, ini PA misalnya atau RA silakan. Berapa ini RA-nya? Nah, coba kita diskusi. RA-nya berapa? Coba Sahib, Sahib. Ada Sahib? Ada? Halo, Sahib. No, hilang. Alif Satria ada tadi Alif. Alif, Alif. Nah, gimana ya? Aduh. Sahib tadi mana? Sahib. Sahib, kamu ini agak ada adil kamu ini. Saya perlihatkan wajah saya, kamu sembunyi semua. Yunira Sadila mana? Yunira Sadila. Mana Yunira? Halo. Nah, hilang. Kapan mau diajak diskusi hilang nih? Izin menjawab, Pak. Ah, siapa itu ntar? Siapa yang jawab siapa? Fitri Dwi Indrayani, A Kelas Indralaya. apa? Kelas apa? Kelas apa kamu? A Indralaya. Siapa namanya? Fitri Dwi. NIM kamu berapa NIM-nya? Belakangnya 59. Oke, bentar ya, sebentar saya cari. Rifki, iya. Fitri, Pak. Fitri. Nah, karena kecil matanya. Oke, dapat. Fitri. Fitri Dwi Handayani, ya. Gimana Fitri? RA-nya berapa kira-kira? Bukan kira-kira, RA-nya berapa Fitri? RA-nya itu Q dikali L dibagi 2, Pak. Nah, jadi berapa itu? Oh iya, nggak ada angka ya. Nah, Iya. jadi Q dikali L dibagi 2. Nah, benar. Nah, di sini bukan Q, dia W. Jadi W kali L, ya enggak? W kali L dibagi 2. Nah, ini ya. Jadi W kali L dibagi 2. Oke, bagus. Ini saya catatin. Jadi mulai saya catatin sehingga catatan ini akan membantu nilai kamu. Saya lebih yakin yang begini daripada jawaban. Jawaban apa tugas segala macam. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya sini ada potongan X, ya saya tarik ini, pakai kursor, potongan X. Maka momen X sama dengan berapa coba? Momen X-nya. RA dikali dengan X. RA-nya berapa tadi? Tadi kan? WL per 2. Dikali L bagi 2. Nah, ini ya benar ya, Rifki ya. Nah, ini. Jadi siapapun boleh jawab ya, tapi sebutkan namanya ya. Nah, WL per 2. Nah, benar kan? Dikali dengan X. Kemudian akibat beban di atas ini antara titik A misalnya ke titik X. Titik A ke potongan X. Ini ada beban di atas. Jadi setengah WX kuadrat. Q boleh, W boleh. Setengah WX kuadrat boleh, setengah QX kuadrat boleh. Nah ini, maka momennya jadi begini. Nah yang saya maksud itu, saudara harus mengerti dari mana M ini kok jadi begini. Nah, sekarang saya tanya lagi ke berikutnya.
Oke, Fitri. Raden Zenara, mana Raden? Ada Raden. Nah, Din, kau jangan takut kalau ditanya, Din. Jangan takut kalau ditanya. Tidak tahu, tidak apa-apa. Kau sebetulnya tidak tahu, karena banyak belajar. Kalau kau sudah tahu, ngapain kau belajar lagi, gitu kan? Din, Raden, yang ngerti tidak dari mana sudah ini momen ini? Momen tahu dapat begini. Nah, ngerti tidak? Sudah paham belum? Tadi yang saya jelaskan tadi, yang dijawab oleh siapa si Fitri tadi kan jawabnya kan? Ya. Ini tadi akibat reaksi ya, yang WLX per 2 akibat reaksi. Ini RA dikalikan X-nya. RA adalah WL per 2. Jadi WL per 2 kali X. Nah, sebelah kiri ini dari mana? Tahu tak? Saya agak susah di sini jelaskannya nih. Kalau di papan tulis saya nak jelaskannya. Nah ini kalau potong X kan ada ini, ada akibat daripada Q ini atau W ini. Ada setengah Q X kuadrat. Itu. Ini SMA sudah belajar. Kalau saya dulu waktu SMA sudah belajar ini. Momen-momen belajar. Oke, nah sudah ada apa-apa. Yang penting kamu tahu. Nah, tolong kalau kamu tidak tahu bertanya, Pak, Kak, saya belum tahu, Pak. Jelaskan lagi, saya jelaskan. Nah, kemudian tadi kan rumusnya tadi bahwa persamaannya berlaku untuk lendutan D kuadrat D dx kuadrat sama dengan M per EI. Nah, di mana E itu apa? Coba, siapa tahu? Apa itu E? Coba. Ini apa? Modulus elastisitas, Pak. Modulus elastisitas. Siapa yang jawab tadi? Fitri, Pak. Oh, masih Fitri juga. Modulus elastisitas. Itu apa? I coba. Din, ada Raden. Apa itu Raden? Waktu TM. Waktu belajar apa itu? Belajar statika ya? Apa mekanika bahan belajar? Apa namanya itu? Inersia bukan? Inersia. Kalau balok berapa inersianya? Nah harus hafal. 1/12 B kali H pangkat 3. 1/12 BH kuadrat ya. 1/12 BH kuadrat. Itu I-nya inersianya. Nah itu. Nah sekarang, oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Nah ini dalam contoh ini panjangnya 6 meter. Nah, ya. Panjang baloknya 6 meter. Q-nya atau W-nya ini 200 kg per meter persegi. Modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat berapa ini ya. Nah momen inersia ini ya 1 kali 10 pangkat 4. Maka momennya, ini tadi momen kan. Nah ini momen. Ini kan persamaan tadi adalah D kuadrat D dx kuadrat sama dengan M per EI. Nah ini M-nya jadi per EI. Nah, ya, M per EI atau M per DI tadi Pak? Saya koreksi dulu. Ya, M per EI kan? Benar, M per EI. Nah, ini. M per EI. Jadi M-nya. Maka jadilah begini. Nah, ya. Ini jadi persamaannya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara analitis. Bisa ini. Ya, waktu belajar persamaan diferensial dengan cara analitis. Bisa diselesaikan. Bisa juga diselesaikan dengan cara numerik. Tadi persamaan tadi ya, ini D kuadrat D ini kan sudah ada angka-angkanya. W ini ada angkanya. X-nya saja yang tidak ada angka, ya. X-nya tidak ada angka. Nah, maka dia persamaannya masih dalam bentuk X. Tapi yang W tadi diganti, E-nya diganti, I-nya diganti dengan angka. Sehingga persamaan akhir D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan sekian. Ini Y aksen 2 ini sama, ini singkatan dari D kuadrat Y dx kuadrat. Nah ini dapat ini. Ini adalah disebut dengan fungsi, ya fungsi. Ini fungsi X. Ya. Ini disebut dengan fungsi X.
Sekarang sebetulnya dalam mata kuliah ini saya tidak tidak menguraikan lagi dari mana datangnya secara statika ataupun secara analisis struktur, tapi sudah lebih ke persamaan diferensialnya. Nah, jadi sekarang ini dapat fungsinya ini. Nah, coba halaman berikutnya. Maka kalau dengan cara beda hingga tadi, kalau ada persamaan d kuadrat dx kuadrat sama dengan fungsi x, adalah d kuadrat dx kuadrat fungsi x. Kemudian ini untuk y sama dengan 0, jadi lendutan pada waktu 0, lendutan awal, ya. Lendutan awal itu tidak ada. Ya. Nih, jadi y0, jadi y0 ini y pada x sama dengan 0. Kemudian y pada saat sama dengan L, bukan 1. Pada y pada saat x sama dengan L sama dengan 0. Artinya apa? Artinya pada titik tumpuan ini dan tumpuan yang kanan maupun tumpuan kiri, dia tidak ada lendutan, maka bentuknya parabol. Itu arti fisiknya begitu. Oke. Maka persamaan beda hingga adalah sebagai berikut. Nah, tempo hari kita sudah belajar metode finite difference, bahwa ya kalau ada d kuadrat dx kuadrat, ini bentuk numeriknya adalah begini. Jadi nilai d kuadrat dx kuadrat ini sama dengan adalah nilai sebelum ditambah nilai sesudah dikurangi 2 kali nilai titik tengah dibagi delta H kuadrat kemarin. Ini H kuadrat sama, di mana H ini ada delta H maksudnya. Ini rumusnya. Ya kan? Di mana nih coba? Saya ulang di sini. Nah, waktu di sini nih belajar ini. Jadi kalau tadi kan do kuadrat y, do x kuadrat. Nah, sekarang do kuadrat u ini kan. Nah, ini jadi ini sama dari sini datangnya. Yang tadi itu datangnya kan yang ada. Jadi maksudnya kalau arah x, maka nilai tengah ini, nilai ij ini sama dengan nilai sebelum, saya ulang lagi. Nilainya adalah nilai yang do kuadrat u atau do kuadrat y, do x kuadrat ini adalah nilai sebelum ditambah nilai sudah dikurangi nilai tengah dibagi dengan delta x kuadrat. Nah, delta x itu di sini adalah h dibagi dengan h kuadrat. Maka dia jadinya dari ini tadi. Nah, ini rumusnya jadi ini ya. Jadi ini persamaan diferensial parsial atau persamaan diferensial biasa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Persamaan ini, yang d kuadrat dx kuadrat, ini persamaan d kuadrat dx kuadrat sama dengan fungsi x. Ini persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial? Ada yang tahu nggak? Halo? Persamaan diferensial biasa, Pak. Persamaan diferensial biasa. Saperius, apa namanya? Saperius Lumaraja. Kelas apa kelas B kamu? Kelas B, Pak. Iya. Kelas B, Saperius Lumaraja. Nah, saya pengennya gitu. Ada yang tahu, jadi saya lebih yakin. Oke, sudah saya tulis. Jadi kalau nilai kamu jatuh, saya lihat di catatan saya. Ini bisa tertolong ya. Oke, bagus. Jadi sama diferensial biasa. Kenapa? Karena karena dia hanya tergantung pada x, ya kan? Kalau yang persamaan nih, yang persamaan kita bahas kemarin, coba kita lihat. Nah, ini dia tidak tergantung pada x saja, tergantung pada y. Nah, kalau tadi dia hanya tergantung pada x, maka dia persamaan diferensial biasa. Oke, terima kasih. Lumayan aja ya, makasih ya.
Oke, good. Nah, masih ke sini. Nah, ini kita balok. Ya, balok sederhana. Oke, jadi nilai do kuadrat e dx kuadrat secara numerik adalah ini. Lagi-lagi jangan dihafal. Kalau ngapal puyeng nggak mau ngapal itu. YI minus 1 dikurangi 2 YI ditambah YI plus 1 bagi hak kuadrat. Sudah hafal. Pengertiannya adalah I minus 1 berarti sebelum. I plus 1 setelah. Itu kan arah X. Ya. I sebelum ditambah I setelah dikurangi 2. I yang tengah. I saja berarti dibagi delta H kuadrat. Dalam hal ini delta H di sini ada sama dengan H. Nah ini. Jadi maka ini diganti yang D kuadrat E dx kuadrat diganti dengan ini. Nih. Kemudian sebelah kanannya adalah fx ini adalah fx. Nah, ada hak kuadrat. Ada yang salah tidak dengan persamaan ini? Ada yang salah. Ini ada yang salah persamaan ini. Harusnya yang sebelah kiri tanpa per hak kuadrat ini. Atau sebelah kanan jangan ada hak kuadrat. Ini tidak ada dulu ini. Yang ini ya. Ini kan terdouble ini. Ngerti tidak maksudnya? Persamaan ini jadilah yang sebelah kiri sama dengan kanan, tapi tidak ada hak kuadrat. Nah, nanti yang hak kuadrat pindah ke kanan. Nah, jadi yang sebelah kiri nanti hilang, gitu ya, persamaannya. Ini ada kesalahan di sini. Kesalahannya yang sebelah kiri ini yang per ini tidak ada hak kuadrat. Tidak ada lagi nih hak kuadrat di bawah ini. Sudah pindah ke kanan. Oke, nah ini sudah numerik semua. Tidak lagi kita menurunkan persamaan diferensial. Ini sudah numerik. Oke. Itu kita bicara rumus, kita bicara fisiknya sekarang. Nah, ini kalau kita barakan balok tadi. Nah, ini baloknya ya. Balok ini tadi 6 meter. Dibagi per berapa dia deltanya, ya. Dia tadi dibagi 0,6. Coba kalau 6 meter bagi 0,6 berapa intervalnya? Kan ada 11. Ya, nih. Dia ada 11 delta X. Nah, ini 1, 2 dan seterusnya. Nih, H ini adalah delta maksudnya, delta X H ini. Jadi misalnya H adalah misalnya ini. Jadi X3 dikurangi X2. Kan itu maksudnya. Ini X plus 1. Kalau misalnya di sini misalnya antara 2 dengan 3 interval ini. Berarti kita berdirinya di mana? Berdiri misalnya di 2, berarti H2. Berarti XI-nya apa? Nah, salah. Kalau ini H2, XI adalah H1. Berarti makanya X2 dikurangi X1, itulah H. Jadi H sama dengan delta X. Oke, jelas ya. Ini I yang I1, I2, dan seterusnya. Sampai 11. Tadi. Nah, sampai 11. Namanya kita potong-potong. Jadi balok tadi kita diskretize ya. Diskretize di penggal-penggal. Oke. Nah, kemudian sama dengan kemarin. Jadi kita untuk I sama dengan 1, persamaannya apa? Nah, dari persamaan tadi, yang persamaannya tadi, ini mana persamaannya? Nih, persamaannya tadi, ya. YI minus 1 dikurangi 2 YI ditambah YI plus 1. Nah, sama dengan H kuadrat per FIX. Ini hilang yang bawah ini salah ya, bukan pakai per. Oke. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, masukkan untuk I sama dengan 1. Nah, berarti ini 2 Y1 ini Y0, Y2. Jadi nilai sebelum ditambah nilai sebelum ditambah nilai sudah dikurangi 2 nilai yang dicari, nilai tengah. Pada saat I sama dengan 2, berarti ini adalah Y2, di sini Y1 sebelahnya Y3. Terus I sama dengan 3, terus sampai ke 11. Ya. Nih, persamaannya begini nanti. Jadi dia persamaannya begini. Ini adalah Y tadi ya. Nah, coba kita lihat dulu persamaan ini dulu. Persamaan nomor 14. Mudah-mudahan saudara mengerti. Dari mana datangnya ini? Tolong lagi-lagi saya ingatkan kepada saudara. Kalau tidak mengerti, saudara langsung interupsi. Pak, saya tidak ngerti. Ya tolong ya. Karena kalau saudara diam, saya anggap saudara mengerti. Itu masalahnya. Ini
Ini Y2. Y2. Ini apa nih? Y2 ya. Nah, ini Y2. Dari pertama dulu. Ini Y0, 2 minus Y1. Kemudian yang I sama dengan 2. Ini. I sama dengan 3. Maka yang tengah Y3, sini Y2, sini Y4. Nah, ini kalau kita bentuk ke matrik, begini bentuk matriknya sampai ke YN. Ya. Jadi bacanya begini, bacanya minus 2Y1. Nah, di sini berarti dia kan. Minus 2Y1 ditambah Y2. Nah, sudah. Sama dengan yang sebelah kanan. Fungsi 1. Ya. Baris kedua, gitu juga. Jadi bacanya itu adalah baris dengan kolom. Jadi disebut kemarin ini adalah matrik A, ini matrik T yang kita cari. Ini adalah matrik C. Nah, ini A, matrik A, ini matrik yang kita cari, ini matrik Y, ini matrik C. Jadi ditulis dulu persamaannya ini. Ditulis. Sama dengan kemarin, ini belum selesai persamaannya. Saudara selesaikan sendiri sampai 11. Itu tugas saudara nanti. Nanti saya masukkan, ya. Paling lambat besok tugasnya saya masukkan tugasnya. Paling lambat besok ya. Itu kamu lihat di e-learning tugas kamu. Ini, neruskan ini aja tugasnya. Ujian nanti beginilah. Ujian yang saya uji itu tidak keluar dari contoh yang ada di sini. Tidak keluar dari tugas saudara. Jadi kalau tugas saudara bisa, insya Allah ujiannya bisa. Oke. Nah, ini matrik yang sudah saya selesaikan. Nah, saya selesaikan nih persamaannya. Y0, jadi gini kan. I1, dari mana angka Y0 minus 2Y1? Dari sini. Jadi untuk I sama dengan 1, Y0 minus 2Y1, Y2, H kuadrat F1. Nah, ini kan Y0. Untuk I sama dengan 2, begitu juga. Tinggal saudara pindahkan ke sini. Terus sampai ke 11. Ini persamaannya. Ini persamaan matrik apa tadi? A. Nah, persamaan matrik ini disusun dalam bentuk matrik. Ya. Ini baru pembentukan matrik. Dalam bentuk matriknya. Mana matriknya? Nah, ini matrik A-nya begini jadinya. Bacanya minus 2Y1, 1Y2, 0Y3, 0Y4, 0Y5, 0Y6, 0Y7, terus sampai 11, 0 semua. Sedangkan untuk I kedua, begitu juga. Terus ini matrik A. Saudara buat matrik A-nya di dalam bentuk matrik di Excel, buat di Excel, kamu buat ini. Kemudian baru dihitung, baru perhitungan matrik C. Nah, ini kita ngitung matrik C. Kalau tadi matrik A kan, nah sekarang matrik C-nya bagaimana? Matrik C tadi adalah H kuadrat fungsi X. H itu apa? Nah, ini H itu ini. H itu ini ya. H itu adalah delta H. Jadi delta H. 0,6, deltanya 0,6. Sehingga H kuadratnya 0,6 kali 0,6. Nah, terus Fx-nya apa? Fx tadi. Nah, Fx tadi, mana Fx tadi? Fx. Ini Fx itu, mantap. Nah, ini Fx-nya ini. Ini Fx. Sebelah kanan ini. 100 X kuadrat minus 300 X pangkat 10 minus 5. Ini Fx. X-nya mana X-nya? Nah, saya taruh persamaan ini yang bawah ini saya masukkan ke Excel, matriks, ke Excel pada kolom Fix. Nah, ini ya, ini untuk sama dengan 2. Jadi maka di sini saya tuk X. Nah, ini X-nya. X itu, jadi X itu tempat titik ditinjau terhadap titik pangkal. Nah, maka dapatlah ini fungsi C-nya. Ya, bukan ini, C-nya ini dapat. Oke. Dari mana? Nah, makanya saudara, kan enak ini, sudah ada angkanya. Tinggal cocokkan angka ini dengan rumus tadi. Benar atau tidak? Nah, kalau tugas kamu, saudara masukkan ke matrik. Sebetulnya saya sudah buat matriknya. Oke, ini
Saya stop share dulu ya, saya stop share. Yang ini, kemudian saya share yang bentuk matriknya. Nah, ini tadi, ini saya sudah buat ini, tapi tidak saya kasihkan ke kamu, kamu yang buat sendiri. Nah, ini tadi persamaannya ini, ya, di kuadrat ini dx kuadrat. Nah, ini sama dengan yang ini, ya. Ini yang diambil. Nah, persamaan tadi jadi numeriknya begini, yang do kuadrat i do x kuadrat jadi ini. Ini ada salah lagi, sama dengan h kuadrat fi. Nah, ini lagi-lagi yang pernya hilang ini, bukan per h kuadrat. Jadi hanya YI minus 1 dikurangi 2YI ditambah 2YI plus 1. Ini aja. Sama dengan H kuadrat fungsi X. Nah ini. Nah, yang FIX itu sama dengan ini. Nah, ini ya. Ini angkanya. Nah, sekarang bentukan matriks. Bentuk matriks dulu. Sekarang matriks A-nya. Ini pembentukan matriks A-nya tadi ini, ya. I sama dengan 1. Ini rumusnya. Ini pembentukan matriks A. Kemudian habis itu ini perhitungan C, ya, matriks C. Ini perhitungannya seperti tadi. Ini sudah saya hitungkan, ini sampai 11 sudah saya hitungkan semua. Tinggal lagi kamu masukkan, nah jadi yang tadi pembentukan matriknya ini, tadi yang A misalnya, setelah itu kamu masukkan ke matrik A-nya, ini jadikan matrik. Jadi semuanya kita jadikan matrik A. Matrik C-nya mana? Ini sudah tahu, ini matrik C-nya ini berupa vektor nih. 0 sampai bawah ini. Ini yang FIX ini adalah matrik C. Ini. Yang H kuadratnya ini. Ya, H kuadrat. Oke. Nah, ini jadi H kuadrat FI, H kuadrat FX, FI ini C. Ini C. Nah, habis itu sudah ini berarti apa yang kamu kerjakan? Sudah dapat matrik C, dapat di matrik C. Ini tinggal kalikan lagi nih, dikalikan dapat matrik C. Ya. Jadi kamu tambahkan satu lagi kolom, tambahkan matrik C. Nah ini kalau kalikan, ya. Jadi H kuadrat ini dikali dengan ini. Terus kami copy paste ke bawah. Terus ini tinggal copy paste. Oke, kan dapat semua nih sudah. Ini matriks C-nya ini ya. Ini matriks C. Nah, tinggal apa yang kamu cari? Nah, matriks A ini kamu inverse. Nah, ya. Kan kemarin rumusnya itu ini. Rumusnya itu adalah jadi Y, ya. Nah, kalau kemarin itu T kan, T sama dengan inverse matriks A kali C. Nah, sekarang Y sama dengan inverse matriks A dikali C. Jadi ini cari inverse-nya. Inverse-nya dapat, baru dikali dengan C ini. Ada yang salah. Oke, itu ya. Itulah untuk hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa Untuk nanya tadi? Fitri, Pak. Masih Fitri ya. Gimana Fitri? X itu dapat dari mana ya, Pak? Yang X-nya? sebelah, ya, yang sebelah H itu. Ini ya? Ah, Ini ya? Nah, sekarang kita kalau X-nya itu gini. Saya stop share ini dulu ya. Stop share, saya share yang lain.
Oke, banyak bertanya. Bagus. Ini kelihatan yang saya share yang baru ini? PowerPoint, kelihatan ya? Halo Fitri? Belum, Pak. Belum ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, data X seperti gini. Kalau delta X tadi kan atau H ini kan ini. Ini. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ini semuanya adalah delta X atau H. Ini kan? Ya, ya. Nangkap? Dapat kan? Ya, Nah, Pak. sedangkan X-nya sendiri tadi. Kalau pada titik 3, nah sini. Mana X-nya? Ya ini kan. Ini ditambah dengan yang ini. Jadi, delta X ditambah dengan delta X yang kedua. Kalau sewaktu kita di 5, mana X-nya? Ya dari sini, dari 1 sampai ke 5. Saya ulang lagi. Mana X-nya 2? Ya dari 1 ke 2, berarti delta X atau H. Kemudian kalau 3, mana X-nya? Ya ini, dari 1 sampai 3, artinya 2 kali delta H. Kalau titik 4, mana X-nya? Ya ini tadi, jarak dari 1 ke 4. Ya, yaitu delta X1 tambah delta X2 ditambah delta X3 atau H1 tambah H2 tambah 3 gitu. Nah, enggak? Nangkep, Pak. Nah, sekarang saya stop share. Saya stop share, saya share lagi kembali yang tadi. Mana tadi ya? Nah, kembali yang tadi. Jadi ini. Jadi caranya di rumusnya saya buat begini. Jadi delta X pertama ditambah delta X kedua. Ini rumusnya. Kemudian yang ini 1,2 delta X kedua ditambah H lah. H kedua ditambah H ketiga. Jadi 1,2 terus gitu. Jadi adalah kumulatifnya. Nah, ya. X itu adalah jarak kumulatif dari yang titik peletakan A itu sampai ke titik yang kita tinjau, I yang kita tinjau. Sudah nangkep kira-kira? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, itu nanti saya buat, ini soalnya sudah tahu, sudah jelas. Yang di PowerPoint itulah soalnya. Tinggal kamu kerjakan. Tapi tempat mengumpulkannya itu nanti saya buatkan, tempat submitnya. Ya. Itu yang untuk hari ini. Ya. Mungkin sampai di situ dulu untuk hari ini.